Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم على سيد الكونين إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Monggo sedaya wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Al-mukarramin hadrat Syekh guru mulia kita Kiai Al-Haj Imam Al-Baghawi hafizahullah, juga saudara beliau Kiai Al-Haj Dimyati dan Kiai Haj Al-Bassar, dan semua para dewan guru, para keluarga dari pondok pesantren Nahdlatul Talabah Yasinat. Semoga Allah menjaga beliau semuanya, memberi kesehatan, panjang umur, berkah umur dalam takwa kepada Allah. Wa matta'anallahu bituli hayatihim. Moga-moga kita dapat berkah ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Santriwan, santriwati, hafizakumullah. Mari kita teruskan kajian kita dari risalah Al-Mudzakarah ma'al ikhwanil muhibbin min ahlil khair wad din lil imam qutbil irsyad wa ghawthil ibad wal bilad al-habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Sampai kita di halaman yang ke-40. Betul? Nggih? Faslun fi tahdhiri minal i'jab bin nafsi. Faslun menerangkan tentang tahdzir, peringatan keras, minal i'jab, daripada ta'ajjub, kagum, bin nafsi, dengan diri. Peringatan keras pada diri yang kagum, jiwa yang kagum pada dirinya sendiri. Al-ujub, sekarang babnya bab ujub. Al-ujbu itu kagum. Ajub, ta'ajjaba, ya ta'ajjabu ta'ajjuban. Ta'ajjub, mengagumkan.
mengherankan, ujub, membanggakan diri, itu namanya ujub. Ayo kita bahas. Wahdhar al-ujba fa innahu minal muhbitat. Hati-hati dengan yang namanya al-ujub. Sesungguhnya ujub itu termasuk minal muhbitat. Muhbitat artinya penghancur, penghilang, pelenyap dari amal soleh yang kita lakukan. Ada muhlikat, ada munjiat, ada muhbitat. Sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Muhbitat artinya ahbata yahbitu ihbatan, melenyapkan, menghancurkan, menghanguskan pahala dari ibadah yang pernah dilakukan. Jadi ujub, bangga diri, itu bisa menghanguskan, melenyapkan ibadah yang pernah dilakukan. Na'udzubillahi min, bisa memusnahkan. Dari balik sampai umur 40 tahun ibadah bisa hancur dengan ujub, bangga diri, sombong akhirnya. Bangga diri, yang dibanggain, yang disyukuri dirinya. Lupa bahwa yang menggerakkan dia untuk beramal soleh adalah Allah Subhanahu. Kata guru mulia Habib Umar bin Hafid, "Lau indaka minal ilmi kal bahri fi was'ihi." Kalau kamu punya ilmu seperti lautan luasnya. Seperti, coba kata guru mulia Habib Umar bin Hafid, punya ilmu seluas lautan. Banyak tidak? Banyak tidak? Luas tidak? Maka lautan yang, ilmu yang seluas lautan itu akan hancur dengan kecampur satu titik dari nafsu. Satu titik dari nafsu jika kecampur luasnya ilmu selautan, hancur, berubah warnanya, berubah baunya dari bahayanya hawa Di antara pasukannya hawa nafsu adalah ujub. Dibuat bangga nafsu pada dirinya sendiri. Mentang-mentang alim, bangga diri dia. Tidak merasa bahwa itu titipan dari Allah. Ijabul mar'i binafsih, bangga diri. Dikasih kaya, bangga, ini hasil kerjaku. Lupa dia bahwa rezeki itu yang ngirim adalah Allah Subhanahu. Bangga diri dikasih kuat, lupa dia dikasih cantik, dikasih ganteng, dia lupa bangga diri, dan kegantengannya, kekayaannya, kealimannya jadi modal kesombongan, jadi modal ujub. Akhirnya semua itu hakikatnya jadi kayu bakar neraka yang akan membakar dirinya nanti di akhirat ketika pulang menghadap Allah. Na'udzubillahi min. Tapi kalau dijaga kegantengan, kecantikan, kekayaan, kealiman, membuahkan tawadhu, membuahkan ibadah, membuahkan takwa, maka semua titipan itu akan mengangkat derajatnya nanti di surga Allah Subhanahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al-ujbu ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hataba. Ujub itu memakan al-hasanat, kebaikan-kebaikan, kama ta'kulun nar, sebagaimana api memakan al-hataba, kayu bakar. Mirip-mirip nih sama hasud. Hasud, riya, ujub, ini semuanya muhbitat, penghancur amal baik. Sama dengan api memakan kayu bakar. Ada pengumuman dari kiai, mulai besok santri naik ke bukit. Di sini ada bukit, saya lihat. Kumu nggih. Gunung, bukan bukit, gunung.
Setiap santri turun dari gunung bawa kayu bakar 1 ikat. Berapa santri nih? Ada 1000 santri. Berarti 1000 disimpan di bawah sini semuanya. Banyak tidak? Selama 1 bulan. Setiap hari 1 ikat suruh naik ke gunung. Kalau sebulan sehari 1000 berarti sebulan berapa ribu? 30.000 ikat banyak tidak? Ruangan ini bisa ketutup sama kayu. Kayu yang banyak ini yang dikumpulin sebulan dengan tenaga santri 1000 tiap hari bisa habis dalam sehari. Jangan dibakar oleh ambil korek kecil dihidupin, tidak butuh sebulan. Sehari setengah hari maka akan ludes, hancur semuanya, kebakar. Nyarinya sebulan, habisnya sesaat. Begitu juga bahayanya ujub, riya. Bahayanya ujub, ngumpulin ibadahnya sampai 40 tahun, ibadahnya sampai 50 tahun, habis sesaat. Jika kau ujub, bangga diri, sombong, riya, maka ini hancurkan semua ibadahmu yang berpuluh-puluh tahun. Rugi tidak? Bahaya tidak? Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita selamat dari ujub. Bangganya kita bangga ke Allah. Fakhruna Allah. Banggaan kita Allah. Kebanggaan kita Rasulullah. Jiwa raga tak patut dibanggakan karena tak punya apa-apa. Hakikatnya lemah, tidak punya apa-apa. Semuanya dititipin dari Allah Subhanahu. Tidak boleh bangga-banggaan. Tuh kata Zainuddin MZ sama dengan tukang parkir. Ada orang kerjaannya tukang parkir di pasar. Ada mobil parkir, mobil Alphard, mobil Innova, mobil Fortuner, mobil yang mahal-mahal. Itu tukang parkir merasa bangga tidak? Merasa ujub tidak? Tidak, karena tukang parkir tahu diri. Tidak merasa memilih, hanya titik paling untuk 2.000. Alphard mulai 2.000, Fortuner mulai 2.000, Pajero mulai 2.000, 6.000. Tidak bangga karena tidak merasa memiliki. Itu hanya titik. Kita harus begitu adik-adik. Kalaupun panjenengan dikasih hafal Quran, alhamdulillah, titipannya Allah, dipercaya sama Allah, kalamullah, firman Allah dititipi teng panjenengan. Alhamdulillah, bukan dibuat bangga-banggaan pulang di kampung. Nang kampung iki gak ono sing hafal kecuali aku. Aku. Ini kena penyakit akuiyah. Akuiyah itu penyakit ananiyah. Engkau iyah, engkau katanya. Aku. Dari penyakit aku ini iblis dilaknat oleh Allah. Sebelumnya ahli ibadah, sebelumnya ahli ilmu, pinter, ahli ibadah, seperti malaikat, bahkan melebihi malaikat. Diusir dari sorga, mal'un ila yaumil qiyamah, dilaknat sampai hari kiamat. Kenapa Habib? Karena perkataannya, ana khairun minhu khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam. Adam dicipta dari tanah, aku dicipta dari api. Ana khairun, aku lebih baik. Ujub, bangga diri, sombong. Ini asal muasal celakanya iblis sampai dilaknat sampai hari kiamat. Na'udzubillahi min. Ilmunya yang tadinya alim hilang, ibadahnya yang tadinya Masya Allah melebihi ibadahnya malaikat, hancur semuanya, percuma. Ribuan tahun di sorga beribadah hancur gara-gara ana khairun minhu, aku lebih baik. Jadi hati-hati, semua yang merasa dititipi oleh Allah dari ilmu, dari kekayaan, dari kealiman,
dari jabatan, jangan sampai membuahkan keujuban, kesombongan dan keriaan. Kalau tidak dijaga, kalau tidak ngaji bab ini, kecolongan, masuk setan, masuk nafsu, bangga-banggaan, maka percuma, karena itu hangus semuanya, dan naudzubillah nantinya bisa masuk neraka gara-gara sifatnya. Naudzubillahi min. Coba dengerin, ilmu, Quran, hadis, semua dah, ibadah, haji, sedekah, bisa dorong ke neraka kalau kiranya buahnya ujub, dosa, zina, maksiat, ya, berbuat maksiat, dosa, bisa ngantarkan ke sorga kalau buahnya merasa hina, merasa dosa, merasa kotor, merasa dolim kepada Allah, minta ampun taubat kepada Allah. Dosamu bisa jadi modalmu untuk takarrub kepada Allah, ilmumu bisa jadi modalmu untuk masuk ke neraka jika tidak dijaga dari ujub dan riya serta sombongnya. Na'udzubillahi min. Makanya yang belajar di sini kita berdoa semoga ilmunya bermanfaat. Ilmu yang didapat semoga membuahkan rasa takut kepada Allah. Manis dada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallah illa bu'da. Bertambah ilmunya tapi tak bertambah hidayahnya, petunjuknya, maka hakikatnya dia tambah jauh dari Allah Subhanahu. Wa qala salawatullahi alaihi wasalamu, dan bersabda yang mana salawat Allah atasnya dan salam Allah untuknya. Siapa dia? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawatnya Allah dan salamnya Allah untuk Nabi Muhammad. Artinya salawat Allah kepada Nabi Muhammad adalah rahmatullah, rahmat Allah. Artinya Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah merahmati, menyayangi, mengasihani Nabi Muhammad. Artinya malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad, malaikat mengistighfari, berbaca istighfar untuk Nabi Muhammad. Artinya umat ini bersolawat kepada Nabi Muhammad, artinya mendoakan kepada Nabi Muhammad, sehingga beliau setiap detiknya naik terus pangkatnya, kedekatannya, kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasu muhlikat." Ada 3 hal yang bisa mencelakakan. Ada berapa? 1, syuhun muta'un, kikir yang dituruti. Tahu kikir? Kikir, medit. Apa lagi saudaranya? Cerai, medit, napa maneh? Dan konco-konconya. Kikir yang dituruti, naudzubillah. Wa hawa muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Wa i'jabul mar'i bi nafsih, dan kekaguman seseorang pada dirinya. Kagum dia, i'jabul mar'i bi nafsih. Apa yang dikagumi wong ndak ikut punya? Hah? Wara'a hadzal kaun al-mukawwin. Di belakang alam semesta ini dengan segala macam kehebatannya ada al-mukawwin, ada pencipta, adalah Allah Subhanahu. Makanya masyhadnya orang-orang yang dekat sama Allah, ngelihat apapun ingat Allah. Ngelihat ada orang alim, pinter, langsung dikembalikan ke Allah, muwaffaq. Orang itu dapat taufik dari Allah. Allah yang buat dia hebat. Kalau kita terbawa dengan zatnya, si A pinter, alim, hebat, masya Allah, lupa dengan yang ngasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang alim dikasih tahu, ngelihat kehebatan seseorang, hebat, hafal ini, hafal itu, dia langsung bilang muwaffaq, ini orang dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang kaya, dia tidak kagum sama orangnya,
Dia langsung fadl minallah, karunia dari Allah. Gitu ngomongnya. Kalau kita kan ndak ngeliat orang kaya, ento ndi? Piro to yo le? Kerja apa? Ya apa kerjaane? Kita cari itu, lupa dengan yang nitipi yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam ketika diperlihatkan pasukannya, anak buahnya, siapa yang bisa memindahkan singgasana Balqis ini ke dalam kerajaanku? Ahli kitab mengatakan, qabla an taquma min maqamik, sebelum kamu bangun dari tempat dudukmu. Ifrit berkata, sebelum kamu bangun dari tempat dudukmu, aku bisa memindahkan singgasana daripada Raja Balqis itu, Ratu Balqis. Ahli ilmu berkata, yang dari ahli kitab saat itu, lebih cepat dari itu. Qabla an yartadda tarfuk, sebelum kedipan matamu, aku bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis itu. Subha, jauh di Yaman, di kaum Sabak sana, di pulau Sabak sana dipindah. Yang satu secepat orang berdiri dari tempat duduk, dari ifrit jin itu. Yang satu ahli ilmu, ternyata lebih hebat, lebih cepat dari itu, yaitu sekedipan mata. Dimenangkan ahli ilmu, di atasnya jin semuanya. Apa kata Nabi Sulaiman melihat kehebatannya yang seperti ini? Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini semua karunianya Allah. Bukan, oh ya apa anak buahku, hebat ya. Ya apa murid-muridku, hebat ya. Ya apa anak buahku, sakti ya. Ya apa, sopo maneh rajane, siapa lagi rajanya. Bukan seperti itu. Dikembalikan kepada Allah. Sampean punya mobil baru, dipuji sama teman, fadlullah. Jawab gitu, karunia Allah. Sampean punya rumah baru, dipuji sama teman, api omai, karunia Allah, fadlullah, hadza min fadli rabbi. Makanya mobil-mobilnya kiai ada tulisannya hadza min fadli, karena kiai tidak merasa memiliki. Lihat tuh Alphardnya, lihat tuh, apalagi bingung saya tuh cek banyaknya itu, kayak showroom di sini nih. Itu di situ di jendela kanan solawat, di jendela belakang solawat, masya Allah tabarakallah, di depan hadza min fadli rabbi. Semua dikasih kayak gitu karena merasa ini semua hanya titipan, bukan membuahkan kesombongan, karena merasa dititip, tidak bangga, tidak merasa hebat. Begitu kalau rumah-rumah di Yaman, di Saudi, bangun rumah besar, di atas tulisannya masya Allah tabarakallah hadza min fadli rabbi. Merasa ini karunia Allah. Jangan sampean, hati-hati adik-adik, kalau punya orang tua, punya truk, punya pickup, jangan digambar macam-macam. Saya sering lihat di jalanan itu orang punya truk, gambarnya perempuan lagi tidur. Tangi sing lanang, gambarnya perempuan, atau gambar anak gadisnya difoto di situ, ya, atau kalimat-kalimat yang tidak mengingatkan kita kepada Allah, justru maksiat. Naudzubillah, kalau gambarnya perempuan di belakang truk itu dibawa dari Surabaya, Jakarta, terus keliling Indonesia, dia sama halnya menaburkan bibit-bibit dosa. Sopir-sopir yang memandang di situ orang lewat ikut gairah, ikut syahwat, akhirnya dosa dia. Jawab itu sopir truk, beb, obatnya ngantuk. Inna lillahi wa inna ilaihi. Jangan. Jadi bilang sama bapak ibunya, dicontoh punya kiai, kalau punya mobil ditulisi hadza min fadli, biar selamat dari yang namanya ujub. Fahim tuh? Tidak punya beb tulisannya, minta ke kiai, insyaallah stok banyak kayaknya itu. Ya, jadi supaya selamat dari ujub. Baik, apa ujub itu beb? Ayo kita baca. Wal ujubu ibaratun, sebuah ibarat, an-nadharil insan, pandangan dari seseorang, ila nafsihi, pada dirinya, bi aini ta'zim, dengan pandangan pengagungan. Melihat dirinya kayak hebat, aku hebat.
luar biasa, aku hebat. Ngelihat orang ngeremehkan, opo iku? Bi'ainil ihtiqar, termasuk maksiatnya mata adalah memandang orang lain dengan pandangan meremehkan. Ainul ihtiqar, itu maksiatnya mata. Bukan hanya ngelihat auratnya perempuan saja, melihat dunia dengan kemewahan dan pengagungan, melihat orang lain dengan meremehkan, itu juga termasuk dosa-dosanya dosanya mata. Jadi ujub itu melihat dirinya bi'aini ta'zim, dengan pandangan hormat. Seharusnya gimana, Beb? Ngelihat diri dengan ainul ihtiqar, melihat orang lain dengan ainul ta'zim. Melihat diri dengan pandangan hina, tadzallul, selalu merasa hina, awakku iki elek, akeh dosane. Hadir di majelis ini, aku paling bodoh, aku paling dolim, aku paling banyak dosanya. Melihat diri begitu. Melihat orang lain, masya Allah, antum ya akhi, masya Allah ya ukhti, antum masya Allah hebat antum. Melihat orang lain dengan pandangan hormat, melihat jiwa diri sendiri dengan pandangan yang tahkir, meremehkan, biar selamat dari ujub. Fahim tum? Fahim tum? Begitu Imam Ahmad Ar-Rifai, seorang wali besar, ziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fi halatil bu'di kuntu ruhi ursiluha wa hadhihi daulatul ashbah qad hadarat famdud yaminaka kay tuhdha biha syafati. Ya Rasulullah, saat aku jauh, aku kirimkan ruhku ke tempat ini untuk mengucapin salam kerinduan kepadamu. Ini dia jiwa ragaku yang hadir nyata di depanmu. Ulurkan tangan kananmu agar bibir ini bisa menciumnya. Tak lama kemudian keluar tangan Nabi dari kuburannya, karamatan lahu, mukjizatan lin Nabi. Keramatnya Imam Ahmad, keluar tangan dari kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disaksikan ribuan pasang mata yang hadir waktu itu, dicium oleh Imam Ahmad Rifai. Hebat tidak? Imam Suyuti ceritain ini dalam kitabnya. Banyak kitab-kitab ulama besar ceritakan ceritanya Imam Ahmad Rifai ini. Setelah ditanya, kok punya makom yang luar biasa sampean? Amalannya apa Imam Ahmad? Kok hebat yaqdotan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kumpul nyata dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Katanya Imam Ahmad, amalannya saya ini wada'tu qadami ala unuki. Saya meletakkan kaki saya di atas leher saya. Maksudnya kaki diletakkan ke leher, bukan melungker gitu. Ini kinayah, maksudnya saya injak badan saya supaya tidak sombong. Saya tutup, saya injak benar-benar ke bumi agar tidak merasa ujub, tidak sombong. Saya tutupi, tidak suka terkenal, tidak suka dipuji orang, tidak suka bangga-banggaan diri. Saya tutupi diri saya pendam diri saya. Setelah saya merasa hina, merasa ketutup, merasa di bawah, Allah menolong saya. Ana inda munkasirati qulubuhum li ajli. Katanya Allah, saya di hatinya orang yang hatinya pecah karena saya, tawaduk karena saya hadir dan saya angkat derajatnya. Man tawadu'a rafa'ahullah, akhirnya diangkat derajatnya. Di zaman sekarang ini susah yang mau nginjak, banyaknya nongol semua, ingin sedikit-sedikit, apalagi zaman sekarang zaman 4G. Bukan lagi 4G sekarang. Apa? 1, 2, 3, 4, 5. Saya lupa takut nyebut 5 ini. 5G itu. Sekarang sedikit-sedikit selfie. Buat status. Saatnya ngaji. Serba laporan, serba ujub, bangga-banggaan. Susah jadi wali zaman sekarang ini. Banyak wali-wali dayanya. Susah, tantangannya berat, gampang terkenal, suka selfie-selfian, sedikit-sedikit laporan, sedikit-sedikit ingin diunggah agar banyak yang tahu.
Orang wali yuhibbul khumul, suka sembunyi, tidak ada yang tahu. Jangan sampai ada yang tahu ya, malam ini saya menangis berduaan dengan Allah. Subhanallah. Jangan ada yang tahu ya, malam ini aku satu malam menghatamkan Quran. Gitu. Kalau kita kan laporan, alhamdulillah hatam sudah. Tak terasa ya, seminggu hatam. Tujuannya laporan. Akhirnya membuahkan ujub. Ojo dilaporno. Hal yang bisa disembunyiin dari ibadah sembunyikan. Hal yang tidak bisa disembunyiin seperti sholat jamaah, haji. Banyak orang tahu. Jahid nafsaka fi, jihati dirimu untuk tetap ikhlas sekalipun dilihat orang. Kalau itu ibadah yang memang harus ditampakkan. Tapi kalau ibadah bisa disembunyiin, sembunyiin. Sedekah, sholat malam, ngatamin Quran, bisa disembunyiin, sembunyiin. Jangan diupload. Jangan disebar, takut ujub, takut hilang pahalanya. Paham tuh? Jangan ya, mudah-mudahan kita selamat dari ujub ini. Kemudian wa ila ma yasduru minha bi'ainil istihsan. Dan jadi nadrul insan, pandangan manusia pada dirinya dengan pandangan ta'zim. Wa ila ma yasduru minha, dan kepada yang muncul dari jiwa itu bi'ainil istihsan, dengan pandangan baik. Aku wis hatam Qur'ane, aku wis sedekah. Apa yang dikedepankan oleh jiwanya, oleh dirinya, dipandang dengan pandangan baik. Wa anhu nasya'ad idlal bil amal wa ta'azum 'alan nas, dan darinya muncul bangga dengan amal dan mengagungkan atas diri manusia, waridha 'anil nafs, dan meridhoi kemauannya nafsu. Naudzubillahi min dzalik, muncul setelah itu. Wal iyadu billah, ini semuanya karena penyakit ujub. Penyakit apa? Ujub, bangga diri. Karena dia lupa yang menggerakkan dan memberi kekuatan adalah Allah Subhanahu. Wa huwa kama qala Ibnu Atha, wa huwa kama qala Ibnu Athaillah Al-Askandari dalam hikamnya, aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwah. Naudzubillah. Aslinya semua maksiat, semua kelalaian, semua syahwat, aslinya apa? Ar-ridho 'anil nafs. Puas, ridho dengan nafsunya, nuruti kemauan nafsunya. Itu aslinya lalai, aslinya maksiat, aslinya syahwah. Makanya kata Habib Umar bin Hafid, tidak mungkin orang itu jadi waliullah tanpa mukhalafatun nafs, tanpa melawan kemauan nafsunya. Tidak mungkin. Ridho, apalagi ridho anin nafs, ridho dengan kemauannya nafsu yang bawaannya amarah, menyuruh pada kejelekan. Ridho, senang, tentram dia dengan kemauannya hawa nafsu. Maka itu adalah asli dari dasarnya maksiat, lalai dan syahwat yang muncul, wal iyadu billah. Jadi gimana Beb? Fasrif hawaha wa hadzir an tuwalliyahu, innal hawa matawal la yusmi au yasimi. Ayo, maulaya salli salim da ala habibika khairil khalqi kulli wa nafsu katiflin tuhmilhu syabba ala hubbir ridai wa in taftimhu yan fatimi maulaya sal lim daiman abada ala habibika khairil khalqi
khalqi kul. Ayo barokahnya Nabi Muhammad, semoga nafsunya bersih. Ya Rabbi bil أبلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللهم صل على محمد. Wa man radiya an nafsihi. Teruskan sedikit lagi. Siapa yang ridho dengan nafsunya, amiya an uyubiha, buta dengan aib-aibnya. Ridho dengan nafsunya, buta dengan kekurangannya. Wa mata yuflih man yajhal uyuba nafsih. Kapan orang akan beruntung? Orang yang tak tahu dengan aib-aib dirinya. Kapan yang mau selamat? Kapan yang mau untung? Orang yang tak tahu dengan aib-aib kekurangan dirinya. Dia merasa benar terus, dia merasa hebat terus, karena dia buta, tak tahu dengan kekurangannya. Dari mana penyakitnya? Ridho dengan kemauan hawa nafsu membuat jiwa buta dengan kekurangannya, tidak tahu mana kekurangannya, taunya bagus semua. Kapan mau selamat, kapan mau untung kalau merasa, kalau tidak tahu dengan kekurangannya. Kalau tahu dengan kekurangannya, dia akan sadar, akan tobat, akan jadi orang baik. Yang repot kalau tidak sadar mana kesalahannya, tidak ketemu mana salahnya, susah ini orang dibetulin. Tidak bisa beruntung, tidak bisa selamat orang ini, karena sudah tidak bisa melihat kekurangannya. Na'udzubillahi min. Kapan tidak bisa melihat kekurangan itu? Kalau ridho dengan kemauan nafsunya. Nafsunya tok yang diagungkan dan yang disembah. Kata syair, wa ainur ridho an kulli aibin kalilah walakin ainus sukhti tubdil masawiyah. Pandangan ridho an kulli aibin kalilah. Kalau pandangan matanya dengan pandangan ridho, maka dari semua aib kalilah ketutup dia, tidak kelihatan. Kalau ridho pada dirinya gak ketoan, gak ketoan elee, api kabeh, kono gak ketoan, karena dia mau hebat nafsunya. Walakin ainus sukhti, tapi pandangan murka, pandangan benci, tubdil masawiyah, menampakkan semua keburukan-keburukan. Kalau pandangannya sudah pandangan kotor, jelek, dimusuhi, tidak percaya dengan bisikan nafsu, maka kelihatan, oh saya ada sombongnya, saya ada egoismenya, saya ada riaknya, kelihatan. Melek bisa melihat dia, karena dia tidak ridho dengan ajakan nafsu itu. Inna nafsal ammaratun bisu. Begitu juga ke manusia. Kalau kamu suka sama seseorang, maka pandangan matamu akan tertuju yang baik-baik pada orang itu. Betul? Kalau sudah ridho kamu sama satu orang, cinta sama satu orang, Masya Allah, semua indah dilihat, tidak ada jeleknya. Keringetan, kerja, keringet bau, harum keringetnya. Ada tai lalatnya gede, tompel, itu seperti bintang. Karena ainur ridho, pandangan ridho, jadi indah semua. Tapi kalau pandangan sukhut, pandangan murka, dihasutin, didengkiin, dibenci, dimusuhin. Sebuah kelihatan putih, apa? Putih palsu, pakai skin care apa itu namanya? Ya care-carean itu. Pakai bedak itu putihnya. Itu lo pinter, itu lo bisa jawab.
apa itu nyontek, bawaannya jelek semua. Itu apa itu dibantu, jelek semua, suudon semuanya, karena ainus sukhti, pandangan jelek akan berdampak ke jelek. Kalau kacamatanya Habib ini hitam, maka kalian yang hadir para perempuan di sini ini, wanita-wanita solehat ini kelihatan hitam semua. Untung kacamata Habib otomatis kalau siang hitam, kalau malam jadi kelihatan, walaupun yang hitam saya lihat putih semuanya. Karena kepancar dengan lampu yang terang dan jilbab yang putih. Alhamdulillah. Itu dia. Idzan, kalau gitu pelajaran kita malam ini adik-adik sekalian, ayo kita hati-hati dengan yang namanya ujub. Apa? Ujub. Kita harus musuhi, kita harus lawan. Jangan sampai titipan Allah jadi modal untuk kita bangga-banggaan. Tidak. Tapi harus katakan, hadza min fadli Rabbi. Ini karunia Allah. Dipuji sama orang, Masya Allah ya, kamu ya pinter, alim. Sholli ala nabi, solawati. Biar tidak kena ain. Solawati, biar dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Karunia murni dari keduanya. Semoga Allah menyelamatkan kita dari riya, menyelamatkan kita dari sombong, menyelamatkan kita dari ujub. Semoga hawa nafsu kita menjadi hawa nafsu yang taat kepada penciptanya, menjadi hawa nafsu yang radiyah mardiyah, menjadi hawa nafsu yang diridhoi dan ridho dengan Allah. Dan semoga saya dan kalian dan keluarga yang di rumah mendapatkan kesehatan, kesejahteraan, keberkahan, serta jadi orang-orang yang saleh dan salehah. Dan semoga di 10 Dzulhijjah sekarang ini, mulai malam pertama, malam 10 Dzulhijjah, yang hari-hari terbaik di sisi Allah dan di sisi Rasulullah, semoga kita dapat keberkahan yang sempurna, mengalir barokah Arafah untuk kita semuanya, mendapatkan pahala haji dan umrah. Yang haji tahun ini semoga selamat pulang ke tanah airnya, salimin, ghanimin, mutazawidin bil khair, dapat bagian yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta semoga saya dan kalian dapat kesempatan untuk juga haji dan umrah dengan ibu bapaknya, dengan gurunya, dengan keturunan dan keluarganya, semuanya dalam keafiatan, dalam kebaikan dan kelembutan Allah, fi khairin wa lutfin wa afiyah, wa ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah.